Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Icam dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang tugas yang diberikan oleh Bu Icam, yaitu literasi mengenai partikel-partikel atom. Sebelumnya, terima kasih kepada Bu Icam dan teman-teman semuanya sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video presentasi saya pada kali ini. Sebelum saya memulai video presentasi saya selanjutnya, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Angel Sofia Simanjuntak dari absen 3. Nah teman-teman, langsung saja kita lanjut ke video presentasinya. Jadi, saya akan mempresentasikan tentang literasi, partikel-partikel dasar penyusunan atom, penemuan percobaan partikel dasar penyusunan atom, lalu perkembangan model atom. Nah, teman-teman, kita mulai bahas satu persatu ya. Yang pertama, itu partikel-partikel dasar penyusunan atom. Nah, penyusunan atom itu terdiri dari 3, yaitu proton, neutron, dan elektron. Kita mulai bahas dari proton terlebih dahulu ya, teman-teman. Proton itu ditemukan oleh Eugene Goldstein, seorang fisikawan asal Jerman. Nah, ditemukannya itu pada tahun 1886. Proton bermuatan positif ya teman-teman. Lalu, proton termasuk partikel subatomik. Simbol proton adalah P atau P+. Ingat ya teman-teman, P atau P+. P+, ingat aja kalau misalnya proton itu bermuatan positif. Jadi, simbolnya itu bisa P atau P+ gitu. Nah, jika massa elektron 0, artinya suatu partikel itu tidak memiliki massa ya teman-teman. Lalu, proton itu memiliki massa sekitar 1 satuan massa atom. Nah, proton itu kalau di gambar aku itu di warna hitam. Oke? Nah, proton itu di dalam inti atom ya teman-teman. Jadi bukan di luar atau di jaringannya, itu di dalam inti atomnya. Ini warna hitam, ini pokoknya ada kayak itu tuh aslinya tuh kayak ada bulat-bulat kan gitu teman-teman. Itu tuh ada isinya proton dan neutron. Nah, kalau di gambar aku itu proton yang warna hitam dan neutron tuh yang warna merah. Nanti neutron kita bahas di selanjutnya. Nah, langsung lanjut aja ke neutron. Nah, neutron merupakan partikel subatom yang tidak bermuatan atau bisa dibilang netral nih teman-teman. Kenapa sih neutron itu disebut tidak bermuatan atau bersikap netral? Neutron tidak bermuatan karena sinar neutron dalam medan listrik maupun medan magnet itu tidak dibelokkan ke kutub positif maupun negatif. Nah, lalu neutron itu terletak dalam inti atom bersama dengan proton. Seperti yang aku sudah jelaskan tadi di proton, kalau misalnya neutron dan proton itu di dalam satu inti atom yang sama. Jadi ini kan inti atom ya teman-teman. Nah, inti atom itu kan dibilangnya tuh atau nukleus. Nah, proton dan neutron itu di dalamnya. Nah, proton itu berwarna hitam kalau di gambar aku ya. Bisa juga proton yang berwarna biru atau bebas teman-teman. Dan neutron itu berwarna merah. Lalu, kenapa sih proton dan neutron itu hampir sama? Proton dan neutron itu hampir sama karena keduanya itu adalah baryon nih teman-teman. Nah, baryon itu tersusun dari partikel fundamental yang sama atau itu tuh bisa dibilang kayak quark gitu, teman-teman. Nah, quark itu tuh yang bulat-bulat itu, teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke yang terakhir, yaitu elektron. Nah, elektron ditemukan oleh Joseph John Thomson pada tahun 1856 sampai 1940. Nah, elektron bermuatan negatif nih teman-teman. Kalau tadi proton itu bermuatan positif, lalu neutron itu tidak bermuatan atau bersikap netral. Nah, yang terakhir itu elektron, yaitu bermuatan negatif. Nah, elektron ini bergerak mengelilingi inti atom dalam orbit atau awan elektron. Nah, tapi yang membedakan neutron, proton, dan elektron itu massanya. Massa elektron itu jauh lebih kecil daripada proton dan neutron. Nah, massanya itu sekitar 1 atau 1836 massa proton. Jadi itu kayak lebih kecil banget daripada proton sama neutron, teman-teman.
Nah, kalau di gambar aku, elektron itu yang berwarna biru ya teman-teman. Ini tuh ada di orbit-orbit atau awan elektron. Nih, yang di sini ada 3 ya teman-teman. Jadi seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke penemuan percobaan partikel dasar penyusunan atom. Nah, penemuan percobaan partikel dasar penyusunan atom ini terbagi menjadi 3 juga nih teman-teman. Aku ngambilnya dari proton, neutron, dan elektron. Nah, yang pertama itu dari proton dulu. Nah, proton itu aku ngambilnya itu ditemukan oleh Eugene Goldstein. Nah, alat percobaannya itu yang aku temuin itu di literasi aku, itu tabung sinar katoda berlubang. Nah, penjelasannya itu mengamati sinar positif atau canal rays. Nah, itu tuh yang bergerak berlawanan dengan sinar katoda melalui lubang-lubang katoda pada tabung sinar katoda yang dialiri listrik ya teman-teman. Nah, lalu hasil utamanya itu sebenarnya itu menemukan partikel bermuatan positif dalam atom. Nah, itu tuh awal mula pemahaman tentang proton teman-teman yang ditemuin oleh Eugene Goldstein ini. Nah, itu ditemukannya pada tahun 1886. Lanjut ke neutron. Neutron ini aku ngambil itu dari James Chadwick itu pada tahun 1932. Itu ditemukannya ya, tahun ditemukannya. Nah, alat percobaannya itu yang aku dapat itu pancaran radiasi dari beryllium yang ditembak dengan partikel alfa. Nah, penjelasan itu, Chadwick menembakkan partikel alfa ke logam beryllium menghasilkan sinar radiasi yang tidak terlihat dan tidak bermuatan. Nah, tadi kan neutron itu kalian ingat kan, tidak bermuatan atau bersikap netral. Nah, ketika sinar ini diarahkan ke parafin itu lilin padat ya teman-teman. Ia mengamati bahwa proton dalam parafin itu tuh terpental keluar. Jadi, ia menyimpulkan radiasi yang keluar dari beryllium bukan berupa cahaya atau elektron, melainkan partikel netral yang memiliki massa hampir sama dengan proton, yaitu ya kita bisa bilang tuh neutron karena bersifat netral atau tidak bermuatan. Selanjutnya, elektron. Nah, elektron itu aku nemu dari J.J. Thomson. Itu ditemukannya pada tahun 1897. Nah, alat percobaan yang aku temuin itu tabung sinar katoda. Itu mirip-mirip sama yang percobaan di Eugene Goldstein yang di proton. Cuman ini tuh, tadi kan yang di proton itu kan tabung sinar katoda berlubang. Tapi kalau di elektron itu tabung sinar katoda saja. Nah, penjelasannya itu menggunakan tabung vakum yang diisi gas bertekanan rendah. Jadi si J.J. Thomson itu menggunakan tabung gas itu yang bertekanan rendah nih teman-teman. Lalu di dalam tabung itu terdapat 2 elektroda. Nah, yang pertama itu ada katoda negatif dan anoda yaitu positif. Nah, selanjutnya si J.J. Thomson ini itu mengaliri listrik itu, lalu muncul sinar yang bergerak dari katoda ke anoda. Itu yang disebut sinar katoda. Lanjut, ia meletakkan medan listrik dan medan magnet di sekitar tabung dan melihat sinar tersebut berbelok ke arah kutub positif, yang artinya sinar tersebut itu bermuatan negatif teman-teman, atau biasa disebut dengan elektron karena elektron itu bermuatan negatif.